بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من نوى حسان في هذا الكتاب صاحب الكتاب العسكر لإمام أبو زكريا النووي الشافعي رحمه الله الدمشقي سيلهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik saja, sekarang babul hasi ala zikrillah ta'ala ba'da salatis subuh. Bab ya membiasakan diri atau yang dilakukan setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh ini sholat. A'lamu anna asyrafu awqatiz zikri fil nahar. Dimaklumkan bahwasanya waktu zikir itu selepas nahar, ya, waktu zikir yang diutamakan selepas daripada siang. Az-zikru ba'da sholati subuh, yaitu zikir setelah sholat subuh. Rawaina an Anas radhiyallahu an fi kitab Tirmizi wa ghairihi. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu an di dalam kitab At-Tirmizi dan lainnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajr, barang siapa yang sholat fajar, sholat subuh, fi jamaah, dengan berjamaah, summa qa'ada, lalu dia diam, yazkurullah ta'ala, diamnya itu berzikir kepada Allah Ta'ala, hatta tatlu'u syams, sampai terbitnya matahari. Jadi setelah sholat subuh ini orang diam, ya, kita disuruh Rasulullah diam. Sewaktu kita sholat subuhnya berjamaah, ya. Setelah sholat subuh assalamualaikum, lalu enggak kita langsung cepat-cepat pulang, nggak cepat-cepat pulang dari masjid. Kita duduk
kita duduk sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini yazkurullah taala. Lalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu asy-syams, sampai terbitnya matahari, yaitu waktu syuruk. Waktu syuruk, ya. Waktu syuruk itu kalau subuh itu 4:30, waktu syuruknya kira-kira jam 6 lewat atau jam 6:30 lah, atau jam 6-an lah kira-kira. Waktu syuruk itu matahari udah mulai terbit, ya. Nah itu kita masih di masjid sampai matahari terbit waktu syuruk. Summa sholat rakaatain, lalu dia sholat 2 rakaat. Nah ini yang dinamakan sholat syuruk, ya, sholat syuruk. Jadi sholat 2 rakaat, sholat mutlak namanya, ya. Karena ka'ajri hajjatan wa umrah, maka apa yang dilakukan itu, amalannya itu dibalas oleh Allah seperti orang yang berhaji dan umroh. Padahal dia nggak haji nggak umroh. Sholat subuh berjamaah di masjid, setelah assalamualaikum nggak langsung pergi, diam dulu sampai matahari benar-benar terang, bumi ini kelihatan benar-benar, ya, pohon-pohon udah kelihatan, pokok jelas deh ada bayangannya gitu, orang udah mulai ada bayangannya. Nah itu baru kita mau pulang. Tapi sebelum pulang keluar dari masjid, sholat 2 rakaat, usolli sunatan lillahi ta'ala atau usolli lillahi ta'ala, kira-kira dia tuh begitu, ya. 2 rakaat, salam, ya, boleh langsung pulang. Nah, apa yang diamalkan ini mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti orang yang berhaji dan berumroh. Padahal belum haji, padahal belum umroh. Umroh butuh biaya kan, apalagi haji, ya kan? Gede biayanya. Sekarang haji yang biasa itu 70 jutaan. Ini kita nggak harus setiap hari kita dibalas sama Allah haji dan umroh. Masya Allah pahalanya tiap hari. Haji sama umroh loh, bukan haji doang, haji sama umroh dibalas sama Allah pahalanya. Lalu kata Rasulullah, ditambahkan oleh Rasulullah SAW, ya, tambah. Rasulullah bilang tambah, sempurna. Orang yang pergi umroh haji belum tentu sempurna pahalanya, belum tentu sempurna. Ini nggak pergi haji, nggak pergi umroh, pahalanya dapat pahala haji dan umroh sempurna kata Rasulullah. Bayangin itu. Kalau Tirmizi hadis hasan, kata Imam Tirmizi hadis ini baik, hasan. Nah dari ini kita bisa ambil apa namanya, suatu, bukan kesimpulan sebenarnya, suatu acuan bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu sayang sama hambanya. Allah murah ngasih pahala kebaikan sama hambanya. Bayangin, cuma 1 jam duduk di masjid setelah sholat subuh dapat pahala yang begitu gede, ya, pahalanya gede. Jadi Allah itu murah. Allah benar-benar mau hambanya masuk surga. Tuh, hambanya benar-benar Allah mau masuk surga. Cuma hambanya yang nggak mau. Kata Rasulullah, orangnya nggak mau, gitu. Makanya sahabat tanya, siapa ya Rasulullah yang nggak mau masuk surga? Ya itu yang nggak mau ikutin aku, katanya. Makanya sebelum lanjut saya nanya nih, kita percaya nggak sama Allah? Percaya nggak? Kita percaya nggak sama Rasulullah? Kita percaya nggak sama hari akhir? Sama akhir percaya nggak? Nah, susah nggak dapetin akhirat? Susah. Akhirat itu dihijab sama Allah. Kita nggak lihat. Ya. Kalau kita lihat, itu nggak kerja bakalan. Sholat mulu. Gak usah dikasih lihat neraka, dikasih lihat surga, beneran itu. Ada cewek lewat juga diem aja, iya kan? Surga lu kelihatan gitu. Cuma makanya sekarang dihijab, ya, supaya Allah tahu siapa yang beramalnya ikhlas, siapa yang enggak. Kan ada lagunya, ya kan?
bila surga dan neraka tidak ada, ya, apakah engkau masih menyembah? Diramanya gimana tuh? Manajer. Udah jangan nyanyi deh. Beres sih Jerman. Bila surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau? Bukan dewa itu. Ya terus lanjut. Waraina fi kitab Tirmizi, diriwayatkan dalam kitab Tirmizi wa ghairu dan yang lainnya an Abi Zar. Ya, dari Abi Zar radhiyallahu an Ali Rasulullah SAW man qala fi duburi salati subuh, barang siapa yang berdoa setelah salat subuh wa huwa salin rijlai, dan dia masih melipat kakinya, artinya berduduk sila, ya, atau yang duduk seperti hamba itu, yang kakinya dilipat seperti yang biasa kita zikir, ya, seperti itu. Boleh juga duduk sila. Dan dia masih melipat kakinya qabla ayyatakallam, sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir asyraq. Nah ini ada, kalau kemarin kan ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, enggak ada yuhyi wa yumit. Nah ini ada hadis yang menyatakan ada yuhyi wa yumitu. Ya, yang mana yang boleh? Dua-duanya boleh. Tapi karena ada yuhyi wa yumit, kita memperbanyak daripada zikirnya. Ada pertanyaan itu, kebanyakan dari ulama-ulama kita pakai yang ini, yuhyi wa yumit, ya, menghidupkan dan mematikan, ditambahin, gitu. Jadi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, yang esa dan tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, baginya kerajaan, walahul hamdu, dan baginya segala puji, yuhyi wa yumiit, dan yang hidup dan mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha berkehendak. Asyra 10 kali. Ya kita kan biasa aja ya. Umumnya ente menemuin maghrib, ya, umumnya maghrib karena subuh, ya masih di perjalanan, ya, masih di perjalanan. Ini umumnya maghrib 10 kali, ya kan, 10 kali. Apa balasannya? Ya, fadilahnya? Ya, disebutkan di sini asyra marat 10 kali. Kutiba lahu asyra hasanat, maka Allah akan mencatatnya baginya itu 10 kebaikan. Wa muhya anhu asyru sayyi'at, dan dihapuskan 10 kejelekan. 10 kebaikan dikasih, 10 kejelekan dihapus. Ya, jadi diganti, yang kotor diangkat 10, diisi sama yang baik 10. Begitu. Hati kita ini ada kotor 10 titik, titiknya diangkat, tret, yang kotor, yang hitam diganti sama yang bersih, tret, 10. Kan enak kan? Tuh 10 kebaikan, la ilaha illallah 10 kali, wahdahu la syarikalah seperti yang biasa, ya, 10 kali. Lalu apalagi? Wa rafi'u lahu asyru darajat, diangkat kita 10 derajat sama Allah. 10 derajat. Nah ini yang namanya magom seseorang tinggi, karena sering mengucap diangkat derajatnya, diangkat derajatnya, diangkat derajatnya, maka orang magomnya tinggi. Bagaimana? Orang segan aja ngeliat dia. Tuh, ya, coba lihat ulama-ulama ini. Ya. Baru lewat aja ente lewat gitu kan. Kalau ente niat baik pasti disampri cium tangannya. Tapi kalau ulama ini orang-orang yang seperti orang-orang yang magomnya tinggi, derajatnya tinggi, ente lagi duduk nggak sholat, mereka lewat, ngumpet gak ente? Ngumpet, auranya beda, auranya itulah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali setelah subuh katanya. 10 kali setelah subuh, maka dikasih kebaikan, diangkat keburukan, diangkat 10 derajat juga magomnya, derajatnya diangkat 10 derajat. Wa kana yaumahu zalik
fi hirzin min kulli makruh. Enggak ada yang pantas dosa melekat pada dirinya. Tuh. Jadi kita dijaga daripada dosa. Dijaga daripada dosa. Daripada perbuatan yang makar, kata Allah di sini. Berkata Rasulullah SAW. Wa hurisa minas syaitan walam yang bagi di zambin ay yudrika fi zalika yaumil illa syirka billahi ta'ala. Dan apa namanya, wa hurisa minas syaitan, dia dijaga daripada keburukan setan, kelicikan setan, tipu daya setan, dijaga dia. Cuma 10 kali doang, kebayarannya banyak banget Allah kasih. Dijaga daripada kelicikan kejahatan setan. Setan kan licik kan? Bukan main. Makanya orang kalau licik kayak setan. Iya. Bahkan lebih setan lagi. Setan aja dikadalin sama dia. Setan dikadalin sama orang. Lebih setan dari setan. Iya, lebih setan dari setan. Nah, jadi setiap hari dia dijaga daripada itu. Illa syirka billah, kecuali dia syirik sama Allah. Ya namanya orang syirik, orang artinya apa namanya, musyrik, ya itu nggak dapat pahala. Di mana pahalanya dapat? Ya, kata dia sholat 1.500 rakaat, ya kalau orang syirik nggak bakal masuk pahalanya. Setiap detik 100 juta orang ini amal saya sedekah. Ya kalau orang nggak beriman ya nggak bakal dapat manfaatnya. Gitu, dapat manfaatnya disukai sama orang, ya tapi nggak disuka sama Allah. Lebih baik suka sama orang apa disuka sama Allah? Nah, benar. Bohong. Nanti masih ngejar beliau. Iya. Warawayna fi sunani Abi Dawud, diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud an Muslim, bahwasanya Imam Muslim bahwasanya an Muslim bin Al Haris At-Tamimi, ya ada seorang sahabat bernama Muslim bin Al Haris At-Tamimi, sahabi. Ini adalah sahabatnya Rasulullah SAW. Ani Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah annahu asyara ilaihi bagol. Bahwasanya Rasulullah SAW bisikin dia, ya bisikin dia ini asyara ilaihi, pelan-pelan ngomongnya, sir gitu, artinya berbisik sama dia. Idzan sarafta bin salatil maghrib, kalau engkau setelah sholat maghrib selesai nih, engkau selesai sholat maghrib, itulah bahasanya kira-kira. Fakul, maka engkau ucapkan nih, fakul kata Rasulullah, engkau ucapkan apa yang harus diucapkan? Allahumma ajirni minan nar. Sering gak sholat maghrib berjamaah? Sering gak denger inian nih, Allahumma ajirni minan nar? Kan pertama la ilaha illallah wa la syarika lahu, wa lahu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Benar kan ya? Biasanya imam pimpin tuh. Ya imam pimpin. Terus habis itu Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, berapa kali? 7 kali. 7 kali, ya. Tuh, sab'a marrat 7 kali di sini. Fa innaka idza qulta dzalika summa fa innaka idza qulta dzalik, maka kalau dia melakukan yang seperti itu, ya maka kalau Allahumma ajirni minan nar 7 kali, apa yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala? Summa mutta, lalu dia mati ini min lailatin kutibalaka, dia mati malam itu. Sholat maghrib, baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, lalu malam itu dia mati ini malam itu, ya. Kutiba laka jiwarun minha, maka dia dihindarkan dari neraka. Tuh, cuma baca doang Allahumma ajirni minan nar, orangnya bandel banget, bandel banget. Tapi dia nggak syirik sama Allah, ya. Dia nggak mempersekutukan Allah. Dia tetap jalankan sholat, tapi bandel kan memang.
istilahnya maaf, mungkin dia nipu, mungkin dia nyela orang, mungkin dia ngatain orang, mungkin dia maaf mencuri atau apa gitu kan ya. Dia wallahu a'lam bishawab. Tapi di sini kata Rasulullah SAW, kalau dia ngomong itu, doa itu Allahumma ajirni 7 kali di waktu maghrib, selepas maghrib, lalu dia mati malam itu juga, maka dia dihindarkan dari neraka. Murah nggak Allah? Murah banget. Tapi susah loh, bener ya? Susah loh. Allahumma ajirni minan nar. Padahal ini setelah assalamualaikum astagfirullah 3, la ilaha illallah wa la syarika lah berapa? 10 kali. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Allahumma antas salam terus 1 kali. Terus Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti alima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadi bikal jar. Ilahi ya Rabbi subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar 33 ada boleh, 34 boleh. 34-nya Allahu Akbar kabira. Ditutup ada juga kalau 33 Allahu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Disempurnakan 100-nya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sempurna 100. Udah enggak? Udah gitu doang. Masuk enggak? Mati masuk Surga. paling enggak dihindarkan dari neraka. Ya kalau hindar dari neraka ya pasti masuk surga. Insya Allah. Tapi nggak bisa masuk surga. Amalannya pas, dosanya pas, sama ininya pahalanya pas, berimbang. Ya. Tergantung dilihat sholawat kan nih orang. Ya. Kalau sholawat dicabut masuk. Yes. Datang itu namanya syafaat Rasulullah. Begitu saudara. Ya. Jadi cuma begitu doang mau masuk surga. Oh, Allah murah banget, baik banget sama orang beriman. Lagi tadi maghrib ya. Wa idza sholaita subuh, maka ketika sholat subuh, ini masih orang tadi dibisikin sama Rasulullah. Bakul kazalik, engkau ucapkan yang seperti itu. 7 kali juga Allahumma ajirni minan nar 7 kali juga. Faina kamuta, maka ketika engkau mati min yaumik di hari itu. Ya, di hari itu habis sholat subuh, tar jam 3 mati. Jam 3 matinya orang. Ya, maka dihindarkan dia dari neraka. Enak banget. Enak banget, masya Allah. Allah murah banget sama umat Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itulah Allah cinta sama kekasihnya. Ya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan berhenti kita sholawat. Lagi ngapain Allah sekarang? Masih rahmat. Allah lagi naikin derajat orang, lagi nurunin derajat orang. Tuh, Allah lagi naikin derajat orang, lagi nurunin derajat orang. Kok Allah bisa naikin derajat orang? Seperti antum duduk di majelis lagi dinaikin derajat. Ya. Ntar antum duduk di kafe diturunin lagi. Duduk di sana, ya, di pinggir jalan, gitu, turun lagi. Ntar sampai ketemu hari Jumat, naikin lagi. Oh, ketika lagi naik, ente bilang ya Allah matikan saya. Kan ada doa yang itu, ya kan? Matikan saya ketika amal saya lagi baik. Ente mau dimatiin kalau ente lagi maksiat? Kan nggak mau kan? Masya Allah. Lagi baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali mati. Enak kan? Murah banget. Jahat ya iya kan? Maksiat ya iya. Baca Allahumma ajirni minan nar, dihindari dari neraka. Masya Allah. Itu kita beruntung sebagai umatnya Rasulullah SAW. Makanya jangan henti-henti ente salawat, ya, salawat. Jangan henti-henti ente salawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa barik
Lalu ada doa daripada Rasulullah SAW ketika selesai sholatnya, ya idza sholat subuh, ketika sholat subuh dikatakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan thayyiban. Ya Allah, saya mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan, dan amal yang engkau kabulkan. Amal yang engkau kabulkan, nggak sia-sia begitu katanya. Jadi kalau diartikan ini amalan yang nggak sia-sia, gitu. Ilmu yang manfaat, amalan yang nggak sia-sia. Terus warizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Kok nggak banyak sih? Rizqan kasiron thayyiban wa mubarakan fi. Manusia serakah ya. Udah rizqan kasiron, rezeki yang banyak, thayyib lagi, baik, mubarakan, dan kau berkahi di dalamnya. Itu manusia kalau minta sama Allah, tapi sholatnya dikit. Mintanya banyak. Ya itulah kalau seorang budak begitu. Berarti ini orang masih ada rasa sama Allah bahwa Allah benar-benar Malik, Allah itu benar raja, ya. Minta yang banyak karena Allah maha kaya. Ente minta sebanyak-banyaknya Allah nggak akan miskin, ya, nggak akan miskin. Ente dikasih gunung nih, 5 gunung segede gunung gede, Allah nggak miskin. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa doanya? Allahumma, ayo Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan thayyiban. Lagi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan thayyiban. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan thayyiban. Coba sendiri. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan thayyiban. Jadi gini. Ilman nafi'an. Ilman nafi'an apa? Manfaat. Ilman nafi'an, terus amalan kobul, ingatin kobul, mutakabbalan, ya. Amalan mutakabbalan, rizqan thayyiban, baik, thayyib, rizqan thayyiban. Jadi kalau bahasa Arab nanti ingat itu aja, yang bahasa sehari-hari nanti paham. Ilman nafi'an, nafi itu manfaat, nafi'ah manfaat, ilman nafi'an, amalan mutakabbalan, rizqan thayyiban. Udah, ente kerja, ya, ente kerja, gajinya bulanan, tiap hari ada aja yang ngasih duit. Ada aja yang beliin permen, rokok maksudnya, ya. Ente mah begitu gede aja masih perlu terjemahin. Nanti udah gede masa makan permen ojek begitu. Iya, kayak ajuti. Begitu. Iya. Saudara, ini malam-malam surok katanya, itu bahasa Jawa. Takbir. Begini, kalau surok itu anak nggak paham juga. Surok itu bahasa Jawa atau diambil dari bahasa Arab. Ya, surah itu karena ada peristiwa besar nanti Asyura. Surah itu 10. Ya, 10 surah Asyura itu 10 surah. 10. Kok tanggal 10 Muharram, yaitu peristiwa Karbala. Ya. Kalau kita bilang lebarannya anak yatim. Jadi begitu. Nanti tanggal 10 Muharram tuh nanti kumpul anak yatim. Jangan anak yatim yang segede mehan juga. Tapi boleh lah ya. Itu usap palanya. Kasih duit usap palanya. Jangan itu usap palanya doang, nggak dikasih duit. Paling enggak kasih apa makanan. Ya,
ente usap palanya, sini, ente ada kata sini usap, itu mana? Ente usap palanya, ente kagak. Iya, paling nggak kasih apaan ke ARS, apa yang minuman yang manis, yang murah-murah, kasih yang banyak nih. Ya anak-anak semua itu, anak-anak yang lain yang nggak yatim ngiri lagi, ya anak yatim terutama panggil, kasih duit usap palanya. Itu yang dilakukan oleh baginda. Ya, tanggal 10 Muharram. Nah, Muharram itu adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terpisah itu adalah bulan Rajab. Bulan Rajab. Lalu nanti ketemu udah lewat ini yaitu bulan Jul Qa'dah, Jul Hijjah, Muharram 3 tambah Rajab 4. Di bulan ini, di bulan yang dimuliakan ini, yang Muharram ini, yang diharamin Allah untuk berperang, membunuh. Hati-hati loh, jangan sampai ngebunuh-bunuhan. Ya. Artinya apa? Jangan menyakiti orang. Di bulan ini nanti nih Muharram nih, ini 3 bulan kemarin nih, jangan kita menyakiti orang sampai Muharram. Bahkan ente bapak ente dibunuh sama teman ente. Itu temennya lagi bengong, ente pedang udah begini. Bulan Muharram ente nggak boleh membunuh dia. Tuh. Bahkan ente tuh yang ngebunuh bapak ente udah lengah banget, udah lemah, ente tinggal tempas juga gitu kan, nggak tahu. Kelar perkara kan namanya orang balas dendam kan hukum begitu, ya. Itu nggak boleh di bulan Muharram tuh nggak boleh ngebunuh. Tapi kalau ada tantangan perang, tantangan berantem, ya kan? Ente jual aneh beli. Iya. Ente jual aneh borong gitu kan. Begitu. Jadi bulan itu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada sesuatu yang namanya mistis. Namanya mistis. Nah, ini lingkungan dari pula kenusantaraan nih sebenarnya bukan Nusantara, di Malay juga saudara kita yang di sana begitu sama ya di bulan malam ini ya melakukan ritual-ritual upacara seperti mandi ya pakai kembang, terus bakar-bakar dupa dan nyuci benda pusaka. Kalau niatnya ngelihat benda pusaka kotor dicuci dilap baik, tapi nggak ada tujuan lain, ya nggak ada tujuan lain. Kita takut akhirnya hati kita goyah, iman kita goyah. Nggak ada tujuan lain. Karena yang berkuasa atas kita semua, atas alam semesta ini adalah Allah. Nggak ada yang bisa menyakitin kita kecuali dengan izin. Nggak ada yang beri manfaat kepada kita kecuali dengan izin. Itu jadi patokan kita itu doang ya, nggak ada semuanya kecuali Allah punya izin, Allah punya kehendak. Tapi ada beberapa yang melakukan itu. Wajar nggak? Nggak di Jawa doang. Kalau orang bilang di Islam Jawa katanya melakukan itu. Ente pernah nonton film Doomsday nggak yang bintangnya Arnold yang pada ini tahun baru, 1 Muharram 1 Syuro tahun itu ada film yang dibintangi Arnold, lupa namanya tuh, The End of Day apa gitu nama film itu. Ketika tahun baru terbuka semua ituan apa namanya pintu portal setan masuk ke bumi. Itu agama lain ada yang begitu ya. Dan di tahun baru yang lain juga, yang umumnya apa namanya, entah suku lain, agama lain, itu pasti ada yang kayak gitu, mistis. Ya itulah apa namanya adat mereka, gitu ya. Kita nggak bisa kita nggak ada pengetahuan ke sana, ya nggak ada pengetahuan ke sana. Kita bisa lihat aja, tapi dibatasin dengan ketakutan kita akan syirik, ya dibatasi dengan itu. Kita saksikan aja ya. Yang lebih baik ini malam ini kita zikir. Kalau benar itu setan
Kan jadi katanya kalau malam Sultan Syuro itu pintu-pintu semua portal-portal itu terbuka. Mereka bisa masuk ke bumi, merasuki orang-orang. Katanya begitu cerita dari orang-orang yang dulu. Ani nggak mau bilang orang-orang tua kita, enggak. Orang tua Ani nggak begitu, ya. Orang-orang dulu, siapa gitu. Katanya begitu. Nah, lebih baik kalau memang ada hati kita percaya gitu, ya lebih baik kita zikir. Lebih baik kita pawai obor boleh nggak? Pawai obor boleh nggak? Kalau ente nggak kelilingin gitu dangdut, ya nggak apa-apa juga. Namanya juga semarak, ya kan? Gembira. Orang gembira nih, tahun baru nih gembira nih. Ya gembira, tahun baru hijrah, ya. Jadi seolah-olah semangat hijrahnya Rasulullah ada di situ. Susahnya ada, jalan kan susah, ya. Tapi orang kebanyakan bonceng motor, yang jalan anak-anak kesian, tangannya pada cemong-cemong, ya kan. Yang pegang obor, untung nggak meleleh, gitu. Semangat hijrahnya Rasulullah itu yang ada harusnya. Tapi jalannya jangan deket jauh dari sini Semarang. Jangan keliling, pulang makan. Ya, enak loh kalau kita mah. Katanya semangat hijrah Pak Haji. Wah iya, jalannya deket, makan minum rokok, leha-leha lagi. Yang enak zikir, makanya sholawat lagi muter zikir. Nah itu bagus, ya bagus. Kita ngingetin sama orang, itu namanya nida, ngingetin orang ini malam tahun baru, ya. Jangan sembarangan kita bilang, oh bid'ah, enggak lah. Kalau baik, apa salahnya gitu kan? Keliling nih tahun baru, apa sih orang keliling kan tahun baru Muharram, wah kan enak. Ngingetin orang, oh iya ya, yaudah ada sholat, malam zikir, tuh kan ngingetin orang jadinya. Kan orang dengan kesibukan seperti ini kan banyak kan lupa begitu saudara, ya. Jadi kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di tahun yang kemarin atas segala hilaf kita, dosa kesalahan kita, atas segala ketidaktahuan kita dimaklumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di tahun yang berikutnya, ya, kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul, ya, untuk selalu giat rajin menuntut ilmu, untuk selalu menjadi orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah, ya, untuk selalu orang yang haus akan ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya dengan baik. Dan semoga kita menjadi orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada sekalian kaum muslimin, muslimat, mukminat. Dan jangan lupa, jika memang tahun ini tahun 1445 Ba'da Hijrah, kita nggak sampai umur kita menghabisi tahun ini, kita mohon sama Allah semoga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalain wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa kal yaquti wa bainaka al hajari. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja safa'atuhu
وبركاته لكل هول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربنا تعرفنا بأننا تعرفنا وأننا أشرفنا على لنا أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل هوما واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نعطى بكل صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه أداد تأسيس الصبي والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وكن يا كريم اللهم بحق الفاتحة بشير الفاتحة وبكلمة الفاتحة افتح لنا عبد الخير وبسيعة وبالجوع وبالسلام وبرزقا حالا طيبا بالغفي وهب الجنة إلى أهلنا يا الله اجعلنا يا الله من أهل الجنة وأدخلنا يا الله إلى الجنة اجعلنا يا الله من أهل الجنة وأدخلنا يا الله إلى الجنة اجعلنا يا الله من أهل الجنة وأدخلنا يا الله إلى الجنة ونعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة الغنى والمحيا والممات ومن فتنة الشيطان ومن فتنة المسيح الدجال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا ربنا صغيرا. اللهم اغفر للمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتقبل دعانا وتقبل حاجاتنا يا إلهنا إنك تعلم في سرنا وتعلم حاجاتنا وأنت غني عن العالمين وأنت خير الرازقين وأنت رب العرش العظيم وأنت رب العالمين فاغفر لنا ذنوبنا فأعطنا أحصالنا فتقبل دعاءنا فتقبل حاجاتنا اجعلنا من أبناء الشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma